Mau budaya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Nah, sekarang kita memasuki materi yang baru, yaitu ada puja dan budaya. Apa itu puja? Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang puja sebelum, sesaat, dan setelah zaman Buddha. Jadi dari zaman sebelum, sesaat, dan setelah zaman Buddha, pujanya itu berbeda-beda. Cara memberikan pujanya itu berbeda-beda. Nah, sebelum ke situ, apa sih arti puja? Puja itu adalah artinya menghormat atau memberikan penghormatan. Jadi menghormat, memberikan penghormatan sebelum zaman Buddha, sesaat zaman Buddha, saat zaman Buddha, dan setelah zaman Buddha. Itu memujanya atau menghormatnya itu dengan cara yang berbeda-beda. Nah, yang pertama itu puja sebelum zaman Buddha. Nah, pada waktu zaman dulu itu, sebelum ada Buddha, para masyarakat, orang-orang itu memujanya itu kepada para dewa, menghormat kepada para dewa dengan cara memberi persembahan, dengan cara memberi pengorbanan. Contohnya, supaya diberi kemakmuran, maka dia memberikan pengorbanan hewan-hewan kepada para dewa. Itu contoh dari puja sebelum zaman Buddha. Nah, setelah zaman Buddha itu pujanya berubah lagi, cara memujanya berubah lagi. Setelah ada Buddha, itu menghormatnya atau memujanya dengan cara merawat Buddha, atau biasa disebut dengan wata. Nah, merawat Buddha itu bisa dicontohkan dengan berdana makan atau memberikan makan Buddha, membersihkan tempat tinggal, merawat Buddha. Nah, itu adalah contoh penghormatan dari wata. Nah, setelah memberi makan, misalnya baru sang Buddha memberikan ceramah atau memberikan khotbah dhamma. Nah, selanjutnya adalah setelah zaman Buddha. Nah, setelah zaman Buddha, karena Buddha udah parinibbana, Buddha udah meninggal, baru muncul namanya Pujapati. Nah, yang selanjutnya adalah puja sebagai penghormatan. Jadi di dalam agama Buddha itu ada macam-macam penghormatan, macam-macam cara kita untuk memberi penghormatan. Yang pertama itu adalah dengan anjali atau melengkapkan kedatangan di depan dada. Nah, ini tentunya udah biasa kita lakukan. Nah, yang kedua itu adalah bersujud atau namaskara. Nah, itu ketika kita sedang Pujapati, kita biasanya baca nama Harapata. Nah, kita melakukan namaskara. Dan itu kita misalnya kepada orang tua kita juga bisa kita memberikan bersujud kepada orang tua kita. Terus yang ketiga itu ada pradaksina atau berjalan memutari sebuah bangunan wihara, lubang Buddha, pohon Bodhi, stupa atau candi sebagai objek pemujaan. Jadi kita itu berjalan searah dengan jam memutari objek yang kita puja, bisa wihara, bisa lubang Buddha, namanya pradaksina. Terus yang keempat itu berdiri menyambut atau utana, berdiri menyambut sambil bersikap anjali. Itu suatu bentuk penghormatan juga. 5. Menjaga tingkah laku, ucapan yang baik dan sopan santun atau samicikama. Jadi kita menjaga tingkah laku kita itu udah termasuk kita menghormati orang lain, seperti itu. Nah, itu di dalam agama Buddha. Tapi sebenarnya puja itu
beda tempat, beda tradisi, beda cara melakukan puja. Selanjutnya adalah manfaat melakukan puja. Nah, kita memberi hormat, kita memberikan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, Sangha, orang tua kita, itu pasti memberikan manfaat. Kalau di dalam kitab suci Dhammapada itu mengatakan, menyebutkan bahwa manfaat dari melakukan puja itu adalah ayu wanu sugeng balang, yang artinya usia panjang atau ketampanan, kecantikan, kebahagiaan, dan kekuatan atau pala. Tuh, jadi semua itu akan didapat ketika kita memberikan penghormatan kepada orang yang layak kita beri hormat. Nah, yang terakhir ini ada jenis-jenis puja. Jadi ada dua jenis puja, itu amisa puja sama pati-pati puja. Kalau amisa puja itu adalah penghormatan dengan materi, kita hormat dengan materi. Maksudnya materi di sini adalah dengan benda yang berwujud. Jadi kita memberikan penghormatan dengan kita mempersembahkan benda materi. Contohnya kita memberi penghormatan kepada Buddha, Dhamma, Sangha dengan cara mempersembahkan lilin, dupa, bunga di altar. Nah, itu termasuk bisa puja. Terus pati-pati puja itu menghormat dengan menjalankan ajarannya. Nah, kita menghormat Buddha dengan ajarannya, berarti kita melaksanakan dhamma dari ajaran Buddha. Kita berbuat baik, kita meditasi. Nah, itu contoh dari pati-pati puja. Nah, demikian pada kali ini. Akhir kata, Namo Buddhaya.